Adakah di antara kalian yang merasa frustrasi karena tidak bisa berbicara ketika momen penting datang? Saat orang lain dengan tenang menyampaikan pendapatnya, kalian justru sibuk bergumul dengan suara-suara di kepala. Apakah ini akan terdengar bodoh? Apakah mereka akan menertawakanku? Apakah aku cukup pantas untuk didengar? Dan akhirnya, kalian memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut. Takut ditolak. Takut salah. Takut terlihat aneh. Aku pernah ada di titik itu, bahkan bertahun-tahun lamanya. Saat sekolah, aku bisa menulis opini panjang lebar tentang politik dunia. Tapi ketika disuruh maju presentasi 5 menit, rasanya ingin menghilang. Waktu kuliah, aku pernah absen seminar yang kutunggu-tunggu hanya karena tidak berani duduk di deretan depan. Bayangkan, hanya karena takut terlihat mencolok. Lucunya, di dalam pikiranku aku selalu punya banyak hal untuk disampaikan. Tapi, mulutku tidak pernah seberani isi kepalaku. Sampai pada satu titik, aku sadar. Ini bukan tentang aku yang tidak bisa bicara. Ini tentang aku yang tidak bisa menerima kemungkinan untuk ditolak. Dan ketika aku menyadari itu, semuanya berubah. Sebagian besar dari kita mengira rasa malu atau tidak percaya diri berasal dari kepribadian. Seolah-olah orang pemalu itu, ia memang pemalu dari lahir. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Dalam psikologi, rasa malu berlebihan atau ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri di depan umum seringkali berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kecemasan sosial. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association, kecemasan sosial bukanlah sesuatu yang melekat secara permanen. Ia bisa dibentuk, bahkan bisa diubah. Kecemasan sosial seringkali muncul dari pengalaman-pengalaman awal yang membuat kita merasa tidak cukup aman untuk menjadi diri sendiri. Entah karena sering ditertawakan saat kecil, diremehkan ketika mencoba tampil, atau bahkan karena tumbuh dalam lingkungan yang terlalu kaku. Dan hal ini memicu satu pola. Semakin kita menghindari situasi yang membuat kita gugup, semakin kuat rasa gugup itu tumbuh di dalam diri kita. Aku jadi teringat satu peristiwa. Saat itu aku baru lulus kuliah. Ada sebuah forum komunitas yang mengundang siapapun untuk bicara. Temanya tentang perubahan sosial dari anak muda. Aku datang hanya untuk duduk dan mendengarkan. Tapi mendadak, moderator membuka sesi untuk siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat. Tiba-tiba, ada dorongan aneh dalam diriku. Sebuah bisikan kecil yang berkata, "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Tangan ini terangkat, jantung berdegup cepat, tapi aku berdiri. Dengan suara yang sedikit gemetar, aku mulai bicara. Kalimat-kalimatku berantakan. Beberapa kali aku lupa apa yang ingin kusampaikan. Tapi anehnya, tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang melempar komentar pedas. Justru setelah aku selesai, beberapa orang menyalamiku dan bilang bahwa apa yang kusampaikan menarik. Disitulah aku belajar bahwa kepercayaan diri bukan muncul dari banyaknya teori yang kita pelajari, tapi dari keberanian untuk gagal. Semakin sering kita berani mencoba, semakin otak kita belajar bahwa tampil di depan orang bukanlah ancaman. Dalam neuroscience ada konsep yang namanya neuroplastisitas. Otak kita punya kemampuan untuk membentuk jalur-jalur baru berdasarkan pengalaman. Artinya, rasa malu bukanlah takdir. Ia hanyalah sebuah pola, dan pola bisa diubah. Tapi masalahnya, banyak orang lebih nyaman hidup dalam ketakutan yang sudah dikenalnya daripada mengambil risiko untuk berubah. Kita terlalu sibuk menyembunyikan ketidaksempurnaan, sampai lupa bahwa semua orang juga punya kekurangan. Aku pernah bicara dengan seorang teman yang sangat berbakat dalam menulis, tapi ia tidak pernah mau mengirim tulisannya ke media. Alasannya, takut dikritik. Aku katakan padanya, kalau kamu tidak siap dikritik, kamu juga tidak akan pernah siap dipuji. Kepercayaan diri itu tidak lahir dari validasi orang lain. Ia tumbuh dari dalam, dari keputusan sadar untuk hadir, meski belum sempurna, dari keberanian untuk tampil,
meski takut ditertawakan. Dari kemauan untuk belajar, meski harus gagal di depan umum. Aku tahu tidak mudah, apalagi di zaman sekarang, di mana semua hal bisa direkam, disebar, dan dihakimi oleh orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Tapi justru karena itu, kita harus lebih kuat dari rasa takut itu. Kita harus berani menunjukkan bahwa menjadi otentik lebih penting daripada menjadi sempurna. Karena hanya dengan keaslianlah kita bisa benar-benar terhubung dengan orang lain. Kamu tidak akan bisa percaya diri jika kamu terus mengharapkan dirimu menjadi orang lain. Kamu hanya akan merasa cukup ketika kamu berhenti membandingkan dan mulai menghargai langkah-langkah kecil yang sudah kamu ambil. Bahkan ketika kamu masih gugup, bahkan ketika tanganmu masih berkeringat saat berbicara, itu tetaplah keberanian. Ada satu konsep dalam psikologi yang disebut exposure therapy. Ini adalah metode di mana seseorang secara bertahap dihadapkan pada hal-hal yang ia takuti, sampai akhirnya ia menjadi kebal terhadap ketakutannya sendiri. Dan aku pikir, inilah kunci utama untuk mengatasi rasa malu. Bukan dengan menghindari situasi yang membuat kita gugup, tapi dengan perlahan-lahan memasuki situasi itu, menantangnya, bukan lari darinya. Sekarang, aku tidak akan berbohong. Masih ada saat-saat di mana aku merasa gugup. Masih ada pertemuan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi yang berbeda adalah, sekarang aku tahu bahwa rasa gugup itu bukan musuh. Ia hanyalah sinyal bahwa aku sedang berada di wilayah pertumbuhan, dan aku memilih untuk tidak mundur. Kepada kamu yang sedang merasa kecil hati, yang takut bicara, yang selalu merasa tidak cukup, ingat ini, rasa percaya diri tidak datang dari rasa yakin bahwa kamu tidak akan gagal. Ia datang dari keberanian untuk tetap melangkah, bahkan ketika kamu tahu kamu bisa gagal. Berhentilah menunggu sampai kamu merasa percaya diri. Lakukan dulu, dan kepercayaan diri itu akan mengikuti. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka aku bisa sampai sejauh ini." Karena sejatinya, satu-satunya yang menghalangimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu adalah dirimu sendiri.